agar selalu happy. Amin. Para kekasih, saya perlu mengajak saudara untuk membuka dalam Alkitab kita kembali pada Mazmur pasal yang ke-34 ayat 13 sampai dengan ayat yang ke-15. Mazmur pasal yang ke-34 ayat 13 sampai 15. Ya, 1, 2. Siapakah orang yang menyukai hidup, yang mengingini umur panjang untuk menikmati yang baik? Jagalah lidahmu terhadap yang jahat dan bibirmu terhadap ucapan-ucapan yang menipu. Jauhilah yang jahat dan lakukanlah yang baik. Carilah perdamaian dan berusahalah mendapatkannya. Amin. Beri tepuk tangan yang baik bagi dia. Siapakah orang yang menyukai hidup, yang menginginkan umur panjang untuk menikmati yang baik? Wah, ini komplit sekali ini saudara. Siapakah orang yang menyukai hidup, ya, yang menginginkan umur panjang untuk menikmati yang baik? Coba, satu ayat yang pendek, saudara, sangat didambakan oleh semua umat manusia. Yaitu dia menyukai hidup, artinya dia mencintai hidupnya. Kenapa? Orang yang menderita akan mengatakan dan berdoa, Tuhan cepat angkat saya mau mati saja, saya tidak suka hidup menderita semacam ini. Itu orang menderita. Tapi orang yang diberkati oleh Tuhan, orang yang happy dalam hidupnya akan berkata, Tuhan selama engkau memberi hidup kepada hamba, jadikan hamba saluran berkat buat orang lain. Amin. Sampai waktunya Tuhan mengangkat hamba pulang ke rumah di sorga. Jadi beda, ya, stereotip banget. Sangat berbeda. Itu sebab saya ingin supaya semua saudara, ayat 13 ini, kalau saya membacakan siapakah orang yang menyukai hidup, saudara langsung angkat tangan, saya. Siap? Ya. Kalau saya mengatakan yang menginginkan umur panjang, saudara akan menjawab atas kehendak Tuhan. Siap? Dan kalau saya mengatakan untuk menikmati yang baik, saudara mengatakan saya amin. Kira-kira lupa enggak ini? Ya, kita coba. Semoga tidak lupa ya. Baik, ya. Siapakah orang yang menyukai hidup? Betul, ya. Yang menginginkan umur panjang? Apa? Ya, betul. Untuk menikmati yang baik, saya amin. Beri tepuk tangan bagi dia. Coba lihat ya. Dalam ayat yang pendek ini, saudara, kalimat yang pendek ini, ada 3 pertanyaan, ada 3 jawaban. Sekarang ayat 14. Jagalah lidahmu terhadap yang jahat dan bibirmu terhadap ucapan-ucapan yang menipu. Saudara, saya sudah pernah menjelaskan ini, ayat 15. Jauhilah yang jahat dan lakukanlah yang baik. Carilah perdamaian dan berusahalah mendapatkannya. Amin. Nah, ayat 13 masih penting dan masih menyenangkan untuk kita ulik bersama. Ya. Dalam terjemahan New English Translation dari Alkitab Bahasa Inggris katakan, do you want to really live? Apakah engkau benar-benar ingin hidup? Ingin hidup. Ya, saudara. Would you love to live a long, happy life? Apakah engkau mau hidup dalam suatu hidup yang panjang, yaitu suatu hidup yang happy? Ya. Jadi ada 3 pertanyaan pada satu ayat ini. Orang yang mengerti firman, dia akan berkata, Tuhan, ini jawaban dari semua kemelut. Ini jawaban dari semua problema. Ini jawaban dari semua kemustahilan hamba. Engkau memberikan pada hamba kesempatan untuk memilih. Engkau menanyakan pada hamba dan hamba menjawab pada pagi ini. Bahwa hamba adalah orang yang menyukai hidup yang benar. Ya. Do you want to really live? Hidup yang benar. Benar hidup. Tuhan, hamba ini orangnya.
hamba yang mau engkau berikan hidup yang benar-benar hidup. Bukan hidup yang fata morgana. Bukan hidup yang maya pada. Bukan hidup yang ilustratif. Bukan hidup yang komik. Hidup yang benar Tuhan. Hidup yang real. Saudara, seringkali saya dan saudara kita mempunyai pikiran fata morgana. Kalau aku hidup seperti dia ya, enak sekali. Menyenangkan sekali. Kalau aku punya suami atau punya istri semacam dia ya. Kalau aku punya anak-anak seperti anak-anak dari keluarga itu ya, akan happy sekali hidupku. Tidak seperti anak-anakku sekarang. Saudara, seringkali kita hidup dalam fata morgana. Kita hidup dalam ilustratif. Kita hidup dalam komik dan komedi dan drama. Saudara, Tuhan ingin kita hidup a real life. Katakan a real life. Hidup yang benar-benar hidup. Siapa yang mau beri tepuk tangan bagi dia? Saudara, pertanyaan yang kedua yang perlu saya dan saudara jawab juga ya. Would you love to live a long life, happy life? Saudara, ini pertanyaan yang penting sekali. Lalu kalau kamu ingin hidup yang benar, apa kamu memang benar-benar mau hidup benar itu happy? Atau hidup benar ya asal ngalir aja? Ya, cuma ngalir aja, just flowing on. Tidak, hidupmu tuh kalau kamu ingin hidup yang benar, harus hidup yang happy. Amin. Anggukkan kepala ke samping Anda, katakan, bila saya mau hidup benar, harus hidup yang happy. Bila saya menyukai hidup, saya harus hidup yang happy. Amin. Setuju ya? Itu sebab ayat 14-15 ini mengajari kita gimana caranya. Ayat 13 pertanyaan. Ayat 14 dan 15 jawabannya. Ini jawabannya. Ya, kenapa ucapan adalah sesuatu yang bisa menghasilkan baik dan bisa menghasilkan jelek? Ucapan, mulut. Kenapa? Saya sudah jelaskan bahwa ucapan mulut kita itu adalah satu katalisator. Katakan katalisator. Ya, saudara, katalisator itu artinya apa? Artinya dialah yang bikin bisa terjadi dari umpamanya dari ketela atau dari ketan, dari beras dikasih ragi menjadi tape ketan atau tape beras atau tape singkong. Nah, ini ragi adalah katalisatornya. Ragi inilah yang membuat barang-barang tadi menjadi tape. Nah, saudara, jadi ucapan ini bisa menghasilkan, ya saudara, kalau lidahmu jahat, bibirmu jahat, maka semuanya jahat. Jadi bibir dan lidah ucapan kita, saudara, inilah yang menjadikan kita apa. Ya, berapa kali saya bilang, jemaat yang kekasih, jaga lidah dan bibir. Amin. Tidak usah suka menggosip orang, menyebarkan isu, cerita-cerita yang memfitnah orang, padahal engkau melakukan, padahal engkau yang kepingin, dan engkau bilang si X itu yang melakukan, si X yang kepingin. Itulah yang membuat masalah yang gede dalam hidupmu. Engkau harus minta kepada Tuhan supaya lidah dan bibirmu ini disucikan. Karena hidupmu tergantung pada lidah dan bibirmu. Gak enak ya saudara bicara soal ini. Tapi harus. Supaya apa? Supaya target ayat 13. Katakan target ayat 13. Bisa terjadi pada saya bila saya beres di ayat 14 dan 15. Yang setuju beri tepuk tangan bagi dia. Selain ucapan-ucapan di bibir dan mulut kita ini, ya saudara,
itu adalah katalisator, penyebab hasil, membuat hasil, juga dia produsen. Dia produsen. Apa? Produsen apa? Hal negatif diproduksi terus dengan mulut dan bibirnya. Itu sebab selalu kita minta supaya Tuhan menjamah lidah, bibir, dan mulut kita supaya disucikan. Kalau saudara punya rumah tangga, saudara sebagai suami, saudara sebagai istri, atau sebagai anak, atau sebagai orang tua, dengan bibir yang berkenan kepada Tuhan, ayat 13 tercapai. Katakan pasti ayat 13 tercapai. Dalam nama Yesus. Amin. Saudara, saya ingatkan lagi diagram ini ya. Ada roh, jiwa, dan tubuh. Dari luar tubuh masuk jiwa, paling dalam roh. Ya, tubuh ini diwakili dengan 5 panca indera, 5 indera, ya, yaitu pendengaran, kemudian perabaan, kemudian penciuman, kemudian perasaan dengan lidah, dan penglihatan dengan mata. Ya, saudara, jadi tubuh ini diwakili dengan panca indera, 5 senses. Saudara, ini yang paling luar, ini paling menyentuh dan paling disentuh oleh situasi sekitar kita melalui panca indera kita. Ya, saudara. Kemudian masuk lebih dalam adalah jiwa. Jiwa inilah yang mempunyai perasaan, ada cinta, ada benci, ada iri hati, ada emosional, ya saudara. Ini ada pada jiwa. Ya, saya tuliskan kasih sayang ada, emosi ada, logika ada, imajinasi ada. Kalau kita membayangkan, berimajinasi, kita ngelamun, ya, kemudian alasan-alasan itu dibikin dari jiwa kita. Ya, saudara, itu sebab ada banyak orang dia bisa membuat sesuatu skenario, sesuatu drama, ya, saudara, karena jiwanya itu penuh dengan alasan, jiwanya penuh dengan imajinasi, sehingga dia bisa mengarang satu film yang bagus, atau yang horor, atau yang sangat kotor, ya itu semua karena jiwa. Jiwanya kayak apa? Itu sebab Alkitab mengatakan bahwa jiwa kita harus selalu diberi makan. Diberi apa? Makan. Makannya apa? Bubur ayam. Gudeg. Apa makannya? Firman Tuhan. Ya, firman Tuhan itulah yang memberi kepada saya dan kepada saudara sesuatu yang ajaib dalam hidup kita. Sehingga jiwa, lapis kedua dari pribadi kita, yaitu jiwa, lapis kedua, ring kedua dari hidup kita, ini adalah jiwa yang sehat. Saudara, kita sering mendengar, oh dia lagi sakit jiwa. Ya saudara, kita bilang dia sakit jiwa, jangan-jangan kita yang sakit jiwa. Betul apa tidak? Ya, kita yang sakit jiwa. Nah, para kekasih, jadi jiwa ini harus dikasih makan. Katakan, jiwa saya harus diberi makan. Tidak boleh gersang. Tidak boleh kering kerontang. Tidak boleh kelaparan. Tidak boleh menderita. Ya, saudara, jiwa harus dikasih makan. Saudara, ya. Di kamar saya ada dulu ketika kita bangun pastorit, itu kira-kira 20 tahun yang lalu, ya saudara, 20 tahun yang lalu itu saya membeli satu set telepon dengan intercom. Satu set isi 5 telepon untuk 5 kamar, ya saudara, dan di tiap kamar bisa angkat telepon. Tetapi karena sudah tua, mereknya bagus Sony, ya. Tetapi karena sudah tua, ketinggalan teknologi, tetapi saudara sekarang tinggal satu saja yang masih berfungsi. Satu masih berfungsi karena 4 semuanya sudah almarhum. Sudah tidak bisa berfungsi lagi. Kalau dia kehabisan baterai, selalu dia bip, tit, tit. Nah, jadi dia itu minta supaya di charge pada chargernya.
Tahukah saudara, walaupun yang 4 sudah nggak bisa, tapi 1 ini dia kelaparan. Makanya saya bilang, saya kasihan sama kamu. Jadi kalau dia sudah mulai bip-bip begitu, saya pasang pada charger. Dan dia diam. Saya menghargai dia punya lifetime. Sampai dia tidak bisa lagi di-charge. Walaupun dia tidak bisa dipakai. Nah, ini satu contoh bahwa di sini pada soal kejiwaan, saudara, saya dan saudara ini membutuhkan suatu kehidupan, charging. Kita harus selalu di-charge, kita harus selalu diisi. Kita punya hidup ini. Ya, jiwa itu bisa mati ketika tubuh saudara segar bugar. Saya ulangi, jiwa saudara bisa mati ketika tubuh saudara segar bugar. Ya, saudara, kecuali roh saudara sudah mati, sudah waktunya, maka jiwa tidak bisa apa-apa dan akan mati juga. Itu sebab anak-anak Tuhan perhatikan bahwa tubuh adalah bagian yang paling bisa disentuh. Tubuh adalah bagian yang paling mudah merasakan, menangkap, dan mengekspresikan. Sehingga kita mempunyai tindakan internal pada tubuh kita di dalam, dan kita memberikan respons eksternal keluar. Saudara. Nah, itu tubuh kita. Itu sebab tubuh, jiwa, dan roh harus diberi makan. Katakan harus diberi makan. Supaya hidup saya 1 tahun hidup dalam realita janji Allah. Amin. Para kekasih, nah pada diagram yang lain, tubuh, ini umpamanya kebutuhannya, ya ini cuma sedikit ya. Dan sekarang kita lebih banyak perlunya. Tubuh tidur 7 jam per hari, olahraga 15 menit per hari, dan makan yang sehat. Ya. Jiwa, sikap, pengetahuan, keahlian, itu ada pada jiwa. Roh, hubungan kita dengan Tuhan melalui doa dan melakukan segala yang benar dan baik di mata Tuhan. Itu roh kita, menunjukkan roh kita sehat. Para kekasih, nah saya masuk di sini. Rahasia bahagia bagi single, yang masih single, bagi pasangan, dan bagi keluarga, ialah pendidikan jiwa. Katakan pendidikan jiwa. Sangat saya butuhkan sebagai rahasia bahagia saya. Amin. Baik saudara masih single, ataupun pasangan, sudah berkeluarga, atau karena sesuatu hal saudara hidup sendiri sebagai orang tua sendiri, ya, single parent. Dan jadi di sini Tuhan ingin memberi kepada kita pendidikan jiwa. Katakan pendidikan jiwa. Ya, saudara, sesuai dengan ayat yang kita baca tadi ya, dari Mazmur 34 ayat 13 sampai 15. Pendidikan jiwa yang pertama adalah testing ujian. Katakan testing ujian. Pendidikan jiwa yang kedua adalah otoritas dan happiness. Otoritas dan happiness. Ya, saudara. Jadi, 2 inilah pendidikan jiwa kita. Kita kuat dan lulus dalam testing, dalam ujian hidup. Dan yang kedua, kita mendapatkan otoritas dan kebahagiaan. Kenapa? Karena sudah lulus. Kalau saya tidak lulus, saudara tidak lulus, kita tidak akan mendapat otoritas dan happiness dalam hidup kita. Ya saudara, itu sebab segera kita akan masuk yang pertama supaya kita mengetahui ya. Testing dan ujian ini materinya. Ya saudara. Otoritas dan happiness ini hasilnya. Terus anak-anak itu mengalami ujian, dia mempunyai materi ujian. Dia punya pertanyaannya. Dia punya sesuatu yang sulit untuk dikerjakan barangkali. Saudara, materi testing itu ada. Supaya apa? Menghasilkan apa? Menghasilkan otoritas ilahi. Katakan otoritas ilahi.
kuasa Tuhan, dan kebahagiaan. Amin. Para kekasih, kita masuk yang pertama ya, pendidikan jiwa. 1. Bagaimana kita lulus dalam ujian, materinya. Ya, bagaimana saya dan saudara harus ada pada materinya. Yaitu, sabatkan tubuh dan jiwa. Sabat itu berarti berhenti dengan suasana damai sejahtera. Contoh, bila saudara suami dan istri berantem di rumah, bertengkar, ya, saudara, salah seorang yang rohani, dia mengambil inisiatif dalam hati, aku mau sabat, aku mau hentikan pertengkaran yang tidak akan membawa keuntungan, justru kehancuran. Aku mau sabat. Dalam hati salah satu berdoa, ya Allah Roh Kudus, tolong kepada hamba. Engkau berikan damai sejahtera kepada hamba, supaya hamba tenang, supaya hamba penuh dengan kasih dan damai sejahtera. Amin. Nah, ini salah satu mengambil inisiatif untuk sabat. Katakan sabat. Jadi sabat itu perhentian. Aku mau berhenti deh. Kalau ini diteruskan tidak karu-karuan nanti. Kita berdua paling rugi. Ada anak lu rugi juga. Tuhan bisa mencabut berkat kita. Kita tidak diberkati lagi. Karena dalam pertengkaran selalu keluar kata-kata kasar. Kata-kata yang menghina. Kata-kata yang merendahkan yang lain. Semua kata-kata yang berdosa. Tuhan tolong beri kepada hamba sabat. Supaya hati hamba dan pikiran hamba tenang di dalam Tuhan. Saudara, orang yang mensabatkan tubuh, jiwa, dan rohnya. Setiap kali dia mengalami ujian. Ujian sekali lagi materinya. Bahannya, persoalannya, pertanyaannya. Saudara, kalau dia bisa mensabatkan tubuh, jiwa, dan rohnya di hadirat Tuhan. Dan dia minta supaya Tuhan yang bekerja, Tuhan yang menyelesaikan semuanya. Maka apa yang terjadi? Roh Kudus langsung turun kepada dia dan memenuhi isi rumahnya. Sehingga pihak yang satu ini saudara sebut apa? Pihak lawan atau pihak apa? Kalau dibilang pihak lawan gak cocok ya. Karena itu suami atau istri Anda. Pihak apa? Ya pihak yang satu. Pihak yang satu terkena kuasa Roh Kudus. Melihat saudara mengambil inisiatif damai, inisiatif merendahkan diri, inisiatif untuk sabat dengan Tuhan, apa yang terjadi? Kalau Roh Kudus bekerja, keajaiban terjadi. Sehingga apa yang terjadi? Sehingga pihak yang satu juga, yang masih ngotot barangkali, akan mulai drop dia. Dia akan mulai kalem, dia akan mulai tenang. Apa sebab? Karena Roh Kudus turun. Kenapa Roh Kudus turun pada keluarga ini? Karena yang satu minta sabat. Minta apa? Sabat. Tetapi kalau dua-duanya tidak minta sabat, saudara, maka ini akan berantem terus. Dan saudara bisa membayangkan keakhirannya bagaimana. Kalau saudara punya anak, lebih sengsara lagi. Ya, saudara, itu sebab saya ingin mengajak semua saudara, belajar sabatkan dirimu. Dari semua gejolak, dari semua problematik, dari semua kemustahilan, dari semua yang kau tidak sukai, entah itu sudah terjadi padamu. Sabatkan dirimu. You must practice this one. You have to bring your heart and put your heart into a sabbatical moment with God. Sabbatical moment with God, it means that you have to stop and cease from any problem, any quarreling, any wars in your life. You have to cease and stop it. And ask the Holy Spirit to come down and to anoint you fully. If you yourself have been anointed by the Holy Spirit, then your spouse, pihak yang lain, pasanganmu, your spouse also will be filled and anointed by the Holy Spirit.
But if you have not the idea and you will not to have a sabbatical moment with God, then everything will be worse, akan lebih jelek dalam hidupmu. Itu sebab anak-anak Tuhan, mensabatkan hati kita adalah satu hal yang dimana saudara belajar untuk izinkan dan ajak Roh Kudus untuk menangani masalah hidup saudara. Kalau saudara menjalani sendiri, berantakan. Tapi kalau Roh Kudus yang menyelesaikan, istimewa. Saya ingin supaya semua saudara mengerti bahwa bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Itu betul. Tetapi bagi Tuhan tidak ada yang mustahil, kok jadi mustahil? Nah, karena tidak ada yang mempunyai ide untuk sabat. Memang bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Siapa berani bilang bagi Tuhan mustahil? Tidak. Selama ada sabat. Katakan selama ada sabat. Di hati orang yang bersangkutan. Maka dia akan mengalami keajaiban ilahi. Tidak ada yang mustahil. Amin. Jadi kalimat tidak ada yang mustahil bagi Tuhan, Lukas 1 ayat yang ke-37-38, itu berkenaan bila seseorang hatinya sabat dengan Tuhan. Dia mengambil inisiatif, dia yang punya ide, dia inisiatornya. Aku harus bersabat. Di masa yang genting ini, di masa yang krusial ini, aku harus sabat dengan Tuhan. Contoh yang lain, persoalan dalam perusahaan, persoalan dalam keluarga terus menerus, gak pernah berhenti. Umpama sakit itu gak sembuh-sembuh. Saudara, itu sebab sabat penting sekali. Kalau saudara tidak mengutamakan Tuhan, semuanya akan di stop dari hidup saudara. Itu sebab hubungan kita pribadi dengan Tuhan, saudara, seminggu 2 kali, 3 kali dengan MK yang saya anjurkan pada seluruh jemaat, ayo kerjakan, jangan males. Kalau saudara males, saudara tidak ada sabat dengan Tuhan. Padahal engkau nggak tahu kapan kau akan meninggal dunia. Kapan saya akan mati? Nggak ada yang tahu kan? Itu sebab ketika saya dan saudara mati, dan kita dalam keadaan jauh dari Tuhan, maka apa yang terjadi? Jiwa dan roh kita masuk dalam hukuman yang kekal. Di api neraka. Itu sebab pendidikan jiwa, katakan pendidikan jiwa adalah hal yang mutlak. Nomor 1, sabat bagi saya. Nomor 1, sabat bagi saya. Amin.